Kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Itulah kawan, sumpah setiap pemuda yang digaungkan 92 tahun yang lalu. Hai para pemuda, tonggak peradaban bangsa, ingatkah engkau siapa yang membebaskan Indonesia dari moncong-moncong senjata para penjajah? Ingatkah engkau siapa yang mengusir para kolonial kapitalis perampas tanah air bangsa? Ingatkah engkau siapa yang berjuang, berpegang teguh, menyuarakan hak warga, buruh, bekerja, memerdekakan pendidikan, sumber daya alam dan meretas kemiskinan? Siapakah mereka kawan? Iya benar, mereka para pemuda pribumi tak kenal lelah dan putus asa, agar Indonesia tak lagi terjajah dan bangkitkan terang dalam hati setiap insan. Hai para pemuda, ingatkah engkau cerita Muhammad Al-Fatih, pemuda penakluk Konstantinopel di usianya yang masih 21 tahun? Tak gentar semangatnya untuk merobohkan kokohnya tembok berlapis itu. Pemimpin terbaik beribu pasukan perang yang terkenal cerdik dan jenius. Hai para pemuda, cukup kau tahu siapa barisan terdepan pasukan terbaik Muhammad Al-Fatih? Iya benar, mereka yang disebut sebagai Janissary. Pemuda yang terlatih fisik dan ruhianya, banyak catatan gemilang atas kemenangan peperangan yang dihasilkan. Pasukan mana kawan yang tak gentar kalau mendengar musuh yang dihadapinya adalah barisan para pemuda Janissary? Ada lagi 10 pemuda, pejuang Islam terbaik sepanjang sejarah. Mereka yang mampu menorehkan karya-karya luar biasa di umur yang belia. Salah satunya adalah Zaid bin Sabit, 13 tahun, penulis wahyu, dalam 17 malam mampu menguasai bahasa Suryani, sehingga menjadi penerjemah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hafal kitabullah dan ikut serta dalam kodifikasi Al-Quran. Ada juga Zubair bin Awam, 15 tahun, yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah, diakui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hawariyah. Ada juga Al-Arqam bin Abil Arqam, 16 tahun, menjadikan rumahnya sebagai markas dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun berturut-turut. Ada juga Mu'az bin Ammar bin Jamu, 13 tahun, dan Mu'awis bin Afrah, 14 tahun, membunuh Abu Jahal, jenderal kaum musyrikin pada perang Badar. Kawan, adakah satu kisah di antara mereka yang dapat menggetarkan sedikit saja hatimu? Lalu kau bertanya pada diri, apa peranku saat ini? Sempit sekali pikiran jika bergerak hanya untuk mengisi waktu luang, hanya untuk menunjukkan eksistensi di halayak masyarakat, bahwa diri sudah bermanfaat bagi banyak kalangan. Apakah kau tidak malu kalau orientasi ikut berpartisipasi hanya sekedar duniawi? Padahal sudah jelas apa yang aku sampaikan tadi, pemuda zaman dahulu yang bergerak hingga sekarang tanah perjuangannya pernah menjadi pusat peradaban Islam pada puncak kejayaannya. Hai para pemuda, aku pernah mendengar bahwa peradaban tidak bisa dibangun dalam semalam. Bahkan sejarah mencatat perubahan peradaban terjadi 100 tahun sekali. Presiden Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Tapi bagiku kawan, hanya butuh satu pemuda yang bisa menggetarkan arsy-Nya. Cukup satu pemuda yang menjadikan potensi dan nikmat ilahi sebagai jalan menyelesaikan persoalan umat. Cukup satu pemuda yang tak fokus hanya pada mimpi pribadi, apalagi minim kontribusi. Cukup satu pemuda kawan, iya kamu,
Kamu yang saat ini mendengarkan suaraku, di ujung sana yang tak ku tahu di mana sekarang kau berada. Pesanku satu, bangsa ini adalah bangsa para relawan, bangsa para pejuang, dan bangsa para pemenang. Kiprahmu akan dipertanyakan, peranmu akan dipertanggungjawabkan. Maka, mari kawan, jadikan momentum ini menjadi sumpah setia kita. Sumpah setia kita pada bangsa, sumpah setia kita pada kemanusiaan, dan janji suci kita terhadap Tuhan. Tak hanya berhenti pada tanggal ini, tapi bertahan sampai akhir hayat nanti. Terakhir, mengutip dari Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, "Jika kau ada di jalan menuju Allah, melesatlah kencang. Jikapun sukar terasa, maka berlari kecillah melenggang. Jika tersapu lelah, maka berjalanlah menghela lapang. Jika tak mampu, tetaplah maju meski merangkak nyalang. Dan jangan pernah sekalipun berbalik ke belakang." Salam Sumpah Pemuda, Malang, 28 Oktober 2020.